Selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu ya, di minggu lalu itu kita sudah membahas tentang inheritance. Kemudian ada enkapsulasi, kemudian ada kelas objek, metode itu seperti apa, konstruktor juga seperti apa. Nah, untuk saat ini Ibu akan menerangkan sedikit tentang polimorfisme ya. Untuk materi sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, bisa kalian cek lagi slide-nya. Oke, jadi apa sih itu polimorfisme? Nah, polimorfisme ini sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu dari kata poli dan morfisme. Poli artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Jadi polimorfisme itu adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan. Nah, kemudian polimorfisme ini juga diadopsi pada pemrograman berorientasi objek, sehingga dapat didefinisikan bahwa polimorfisme itu merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Jadi sebenarnya konsepnya begini, bentuknya itu banyak bentuk yang berbeda tapi namanya sama gitu. Jadi berbeda-berbeda tetapi namanya sama. Itulah konsep dari polimorfisme di sini. Memiliki bentuk yang berbeda tapi namanya sama. Jadi bentuk di sini dapat kita artikan seperti parameternya, kemudian isinya, tipe datanya juga berbeda seperti itu. Nah, polimorfisme ini pada Java itu ada dua macam, ada static polimorfisme dan dynamic polimorfisme atau polimorfisme dinamis ya. Bedanya itu kalau pada slide itu bisa kalian baca, static polimorfisme itu dia menggunakan method overloading, sementara kalau yang dinamik dia menggunakan method overriding. Oke. Kemudian perbedaan dari method overloading dengan method overriding ya. Bedanya itu adalah begini, jadi kalau method overloading itu terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Jadi kata kunci yang harus kalian ingat dalam overloading ini adalah dalam satu kelas, kemudian nama metodenya sama, tipe data dan parameternya beda. Dalam satu kelas, nama metodenya sama, tipe data dan parameter beda. Contohnya misalnya kita memiliki kelas lingkaran.java. Pada kelas ini terdapat metode luas. Metode luas ini bisa saja memiliki parameter yang berbeda. Misalnya kita ingin menghitung luas berdasarkan jari-jari atau radius atau juga bisa menggunakan diameter. Maka kita dapat membuat kelasnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di contohnya langsung dari slide yang sudah Ibu berikan. Oke, kalau kalian lihat di sini ada kelas lingkaran. Itu ada dua ya. Ada dua metode dengan nama yang sama. Metode berupa apa ini? Metode berupa function ya, karena kita menggunakan tipe data di depannya. Ada return juga, return value-nya juga. Nah, di sini kalau kalian lihat perbedaannya ada pada ini, menggunakan jari-jari, yang ini menggunakan diameter. Nah, itulah dia disebut sebagai menggunakan metode overloading. Begitu. Tipe datanya juga beda ya, yang ini menggunakan float, yang ini menggunakan double. Kemudian yang ini dia atributnya dia menggunakan jari-jari, yang ini menggunakan diameter. Rumusnya juga beda dia ya. Ini juga mat dikali pi, yang ini metode matnya dikali pi, kemudian yang ini 1/4 dikali mat titik pi ya. Jadi beda dia. Itu menggunakan metode overloading. Kemudian metode overriding ini kalau dinamis itu gimana ya? Nah, polimorfisme dinamis ini biasanya terjadi saat kita menggunakan pewarisan atau inheritance dan implementasi interface. Seperti sudah kita ketahui, pada pewarisan itu kita bisa mewariskan ya. Kalian ingat lagi inheritance itu bahwa kalau pada pewarisan itu ada yang bertindak sebagai pewaris, ada juga yang bertindak sebagai ahli warisnya. Jadi kita bisa mewariskan atribut dan metode dari kelas induk atau dari pewaris itu ke ahli warisnya atau kelas anaknya. Begitu. Ya, ini contohnya.
Kalian bisa lihat ya di depan contohnya seperti apa. Kalau kalian lihat di sini, itu kelas anak itu akan memiliki nama metode yang sama. Jadi ada metode luas di sini. Namun, isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Jadi dia memang luas di sini, tapi bisa saja isinya itu berbeda dan parameternya juga berbeda. Karena si kelas anak ini melakukan method overriding atau menindih metode yang diwariskannya. Begitu. Nah, sebelumnya juga tadi dibahas di sini interface ya. Maksud interface, implementasi interface di sini adalah kelas kosong yang berisi nama-nama metode yang nanti harus diimplementasikan pada kelas lain. Dalam pengimplementasiannya, bisa saja tiap-tiap kelas akan mengimplementasikan secara berbeda dengan nama metode yang sama. Kelihatan kan bedanya ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh programnya ya. Nah, ini bisa kalian baca lagi. Oke, misalnya Ibu berikan contoh. Oke, kita mulai contoh implementasi programnya ya. Program polimorfisme itu seperti apa, yang dinamis terutama. Kalau tadi yang statis sudah contohnya luas lingkaran, gampang kan? Nah, kalau yang contohnya itu dia dinamis, polimorfisme dinamis itu tentunya mengikuti si inheritance ini. Jadi sudah pernah kita bahas pada inheritance ya. Jadi begini, kalian perhatikan diagram yang akan Ibu buat di depan ini ya, atau di layar kalian ini. Jadi Ibu pertama buatkan sebuah, ini ya, Ibu buat di sini kotak. Oke. Kemudian Ibu kasih garis di sini. Ya, kemudian Ibu kasih tulisannya di sini bangun datar. Oke. Ini bangun datar. Kemudian dia ada dua metode ya. Ada dua metode. Metode pertama itu luas. Kemudian metode kedua adalah keliling. Oke, sudah kelihatan kan? Setelah itu, nah ini apa namanya kalau di inheritance? Ini sih kelas induknya ya. Ini adalah kelas induknya atau pewaris. Kemudian kita bikin sekarang kelas anaknya. Kasih nama aja dulu. Ini persegi. Kemudian ini lingkaran. Setelah lingkaran di sini segitiga. Ini kan termasuk bangun datar ya, ketiganya ini. Oke, ini kurang bagus. Oke, dia tidak mau hapus ya. Sorry. Sudah biarkan saja kalau begitu. Oke, di persegi ini Ibu akan berikan dia di sini ini sisi. Ini merupakan atributnya. Kemudian tuh, ini juga Ibu kasih garis jadi pemisah. Ini juga sama garis. Ini juga sama garis. Anggap saja garis lurus.
Ini juga lurus, garis lurus. Nah, kemudian ini sisi, setelah itu baru ada luas. Yang ini kelilingnya. Kemudian ini juga sama. Di sini atributnya dia ada R atau jari-jari. Jari-jari. Kemudian di sininya ada luas. Dan tentunya ada keliling. Di segitiga ada alas. Atributnya ada tinggi ya. Ada alas, ada tinggi. Kemudian metodenya ada luas, ada keliling. Oke, sekarang perhatikan ya diagram ini ya. Kalian perhatikan diagram di depan ini. Nah, ini dia kelas anak ya. Kelas anak. Atau si ahli waris. Oke. Nah, kalau pada diagram yang kalian lihat di layar ini, itu terdapat kelas bangun datar yang memiliki 3 subkelas, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Ini konsep inheritance. Setiap kelas ini memiliki metode yang sama, kalau kalian perhatikan. Setiap kelas ini memiliki metode yang sama. Ini metodenya kan? Ini metodenya yang sama, ini metodenya yang sama. Ini metodenya, luas dan keliling. Ya, metode sama. Apa aja itu? Yaitu luas dan keliling. Nah, akan tetapi metode-metode ini memiliki isi rumus yang berbeda. Apanya yang berbeda sekarang? Isinya. Berbeda itu adalah isinya. Isinya berupa apa? Berupa rumus. Ya kan? Rumusnya beda. Persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Kalau lingkaran rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Kalau segitiga dia setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang berbeda itu isinya. Metodenya sama. Sekarang mari kita coba buat dalam program Java-nya kita. Kita buat sekarang dalam program Java-nya kita ya. Oke, di sini udah ya gininya. Sudah terbuka NetBeans-nya. Sekarang kita buka dulu atau kita buat dulu sebuah package baru lagi. Jadi new, kemudian pilih Java package. Ibu beri nama di sini Java package-nya adalah bangun datar dan finish. Nah, kalian bisa lihat di sini bangun datar sudah terbentuk, package bangun datar. Kemudian ini ibu klik kanan, kita buat file baru lagi dengan nama Java class. Sesuai dengan ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas dulu. Nanti ada tambahan lagi kelas baru namanya main untuk menjalankannya. Di mana kelas main itu berisi metode main-nya. Nah, terus gimana ini kelanjutannya? Kelanjutannya itu seperti ini. Kita buat kelas baru dengan nama bangun datar ya. Bangun datar. Kemudian finish. Oke, bisa lihat di sini package bangun datar, public bangun datar. Nah, kita buat di sini sekarang. Kita buat di sini. Nah, ini sebelumnya karena ibu sudah dapat membuat biar cepat penjelasannya dan tidak terlalu bertele-tele. Atau tetap aja ya ibu jelasin ya dari awal ya. Jadi ibu buatkan dia metode float luas. Kemudian ini ibu sisipkan print line menghitung luas bangun datar. Kemudian ini
returnnya. Jangan lupa returnnya 0. Karena dia berupa metodenya itu berupa function float keliling. Ibu copy paste aja biar cepat. Oke, di sini Ibu ganti menghitung keliling. Oke, ini sudah. Kita sudah mengisi kelas bangun datar. Kemudian sekarang kita buat kelas baru lagi. Sesuaikan sama ini yaitu dengan nama persegi. Persegi, kemudian kita finishkan. Oke, sudah jadi. Di sini sudah ada 2 kelas, bangun datar dan persegi. Di public class persegi jangan lupa di extend terlebih dahulu. Extend bangun datar, kelas bangun datar. Ya, ini konsep inheritance. Jadi silahkan diingat-ingat lagi inheritance-nya. Nah, di sini Ibu akan buatkan di sini ya. Di sini kan kalau kalian lihat di sini atributnya ada atribut sisi. Jadi ini integer sisi, kemudian baru luas keliling. Jangan lupa konstruktornya ya. Samakan dengan nama kelas, kemudian tambahkan parameternya integer sisi. Nah, karena ini sama, Ibu gunakan this sisi itu sama dengan sisi. Oke, kita sudah buat metode. Kemudian sudah buat konstruktor, sorry. Baru sekarang kita buat metodenya. Public float luas. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan rumusnya. Rumusnya return itu di sisi kali di sisi. Nah, ini udah. Kalau kalian perhatikan di sini akan muncul warning ya, ada warna kuningnya. Ada warna kuning. Ibu akan lanjutkan dulu, Ibu copy aja. Kita buat yang keliling sekarang. Ini Ibu ganti, Ibu jadikan keliling, kemudian di sininya itu Ibu tambahkan 4. 4 dikali sisi kali sisi, ya kan? Keliling persegi. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada warning. Ada garis kuning gitu di bawahnya, ini juga ada garis kuning di bawahnya. Kemudian di sini juga ada ada lampu, tapi ini bukan error ya. Ini bukan error, ini adalah warning. Ini kita klik aja. Nah, di sini muncul add override annotation. Kita klik. Kita bawa mouse ke sini, ini juga sama, kita klik aja. Add override annotation. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan method overriding yang terdapat pada polimorfisme dinamis. Oke. Ini sudah. Sekarang kita bikin kelas baru lagi, itu dengan nama selanjutnya lingkaran ya. Si kelas anak itu dengan nama lingkaran new, kemudian Java class, baru lingkaran. Oke, finish. Masih loading ya. Nah, kalau sudah jangan lupa di extends yang merupakan ciri dari inheritance ya. Ada kata extends-nya. Extends dari siapa? Dari bangun datar. Dia mewarisi sifat-sifat dari si bangun datar ini. Kemudian jangan lupa dia atributnya itu ada jari-jari. Jadi Ibu tambahkan saja di sini integer r yang merupakan dimana r itu merupakan jari-jari. Setelah itu baru Ibu buatkan dia sebuah konstruktor public lingkaran. Kemudian integer r. Setelah itu jangan lupa this.r itu sama dengan r. Gitu ya. Kemudian habisnya konstruktor udah, kita buatkan sekarang metodenya. Ini kita bisa copy aja langsung. Ini Ibu copy aja. Ibu copy.
Nah, ini luasnya. Kemudian untuk lingkaran sendiri, itu kan rumusnya kita bisa gunakan ada salah satu metode matematika yang terdapat pada Java itu dengan cara menambahkan kata math kemudian .p ya, untuk mendapatkan nilai pi itu. Sehingga apa? Ibu hapus return, kemudian ini float, setelah itu math.p, pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini dia. Kenapa ada float dalam kurung gini, Bu? Nah, ini math.p ini, biar kalian tahu, math.p ini sebenarnya dia dalam bentuk desimal atau double ya, double yang panjang begitu. Sementara kita di sini menggunakan float. Maka dari situ di sini kita harus konversi dulu dia ke float. Nah, ini ada warning lagi, jangan lupa diklik. Kita tambahkan method override. Setelah itu keliling juga sama. Kalau keliling juga kita tambahkan di sini dalam kurung ini float, kemudian 2 kali pi kali r. Itu merupakan rumus keliling lingkaran. Oke, lingkaran sudah. Sekarang kita bikin yang baru lagi itu dengan nama, kita bikin kelas baru lagi. Yang terakhir itu adalah si segitiga, bangun datar segitiga ini. Segitiga, kemudian kita finishkan. Jangan lupa extends dari bangun datar, typo dia. Oke, di segitiga itu ada atribut alas dan tinggi. Kemudian ada keliling juga. Oke, integer, alas, tinggi, kemudian ada sisi lagi satunya, Ibu tulis sisi aja di sini. Ya. Sekarang atau apa kita perlu ya? Ya udah biaran aja ya. Integer, alas, tinggi, sisi. Sekarang kita buat ininya, konstruktornya public segitiga. Ibu senang banget typo. Public segitiga, kemudian integer alas, integer tinggi, integer sisi lagi satunya itu. Sini baru ya dis alas sama dengan alas, dis tinggi sama dengan tinggi, terakhir baru dis sisi sama dengan sisi. Oke, udah kita buat metodenya sekarang. Sama di copy paste aja ini biar mempersingkat waktu. Oke, luas. Untuk segitiga sendiri itu return kita floatkan lagi karena ada kata kita menggunakan 0,5, return 0,5 setengah kali dis alas kali dis tinggi. Nah, itu dia. Untuk luasnya. Dan kalau kelilingnya gimana? Kelilingnya tidak perlu menggunakan float ini karena dia tidak ada desimalnya. Berarti dis alas itu ditambah dis tinggi dan ditambah lagi dis sisinya. Itu dia keliling si segitiga. Oke, kalau kalian lihat di sini sudah ada 4 kelas. Bangun datar, lingkaran, persegi, segitiga. Terus manggilnya gimana sekarang? Ini kalau kalian jalankan ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Ingat, kalian harus membuat sebuah kelas lagi, sebuah file baru lagi yang dimana file tersebut mengandung method main ya. Karena nanti method main ini yang akan menjalankan program yang sudah kita buat ini atau aplikasi yang sudah kita buat. Kita klik kanan lagi, kita pilih Java class. Kemudian di sini Ibu kasih nama aja kelasnya itu main. Oke, udah. Di sini Ibu tulis public static void main string args ya.
Nah, disinilah kita buat sekarang. Kita deklarasikan objek. Jadi pertama dari si kelas bangun datar dulu. Panggil nama kelasnya, bangun datar. D-nya besar ya, bangun datar. Namanya di sini bangun datar, objek pertama. Ini nama objeknya Ibu buat bangun datar sama dengan bangun datar. Oke, ini dia ya. Kita sudah memanggil ini. Jangan lupa dia dipanggil itu harusnya new bangun datar. Sorry, Ibu lupa kata new ya. Maaf. Jadi untuk deklarasi objek ada kata new bangun datar. Jangan dilupakan. Kemudian Ibu deklarasikan lagi objek yang lain yaitu kelas lingkaran. Ini objeknya ya, lingkaran sama dengan new lingkaran. New lingkaran itu Ibu kasih nilainya jari-jarinya 50 ya. Habis lingkaran itu ada persegi. Persegi sama dengan new persegi itu Ibu kasih sisinya itu adalah 4. Kemudian yang terakhir itu segitiga. Segitiga sama dengan new segitiga. Ibu kasih dia alas tinggi sisi kan ya urutannya. Arasnya 6, tingginya 3, lagi 1 itu 4 gitu. Oke, itu misalnya. Terus baru kita memanggil metode luas dan keliling. Kita panggil metode luas dan keliling yang dari masing-masing kelas ini. Kita panggil dulu yang pertama bangun datar. Datar.luas. Oke, udah. Lagi bangun datar.keliling. Oke, udah. Dan baru kita pakai sistem out. Yang lain belum ada sistem outnya. Print line. Di sini namanya luas lingkaran. Tambah luas lingkaran itu lingkaran luas. Oke, kita copy aja. Luas lingkaran, kemudian ini keliling, ini luas atau gini aja. Ibu nggak mau ribet, jadi hapus ini aja, 2 ini aja Ibu copy. Oke, luas lingkaran, ini luas segitiga. Ini juga sama. Copy, kemudian di sininya luas habis segitiga itu ada persegi ya. Terakhir Ibu tulis persegi aja. Oke. Nah, baru kita ganti sekarang. Lingkaran ini bukan luas tapi keliling. Segitiga. Ini segitiga. Yang ini segitiga dot keliling. Kemudian yang ini
bukan ini tapi persegi. Sorry, objek persegi dot luas. Yang ini juga persegi dot keliling. Oke. Sudah kalian lihat ini sudah selesai, sudah memanggil method juga sudah. Baru kita jalankan sekarang. Klik kanan kemudian run file. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Menghitung keliling bangun datar, luas lingkaran. Nah, kalau kalian lihat output yang dihasilkan oleh bangun datar dengan output yang dihasilkan dari kelas-kelas anaknya itu berbeda. Dan di mana kalian bisa lihat method overriding itu dengan adanya kata override di sini ya. Nah, disinilah terjadinya proses polimorfisme dinamis. Oke, break. Ini saja ya implementasinya. Nah, mungkin sekian implementasi program bagaimana penerapan polimorfisme pada Java. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via WA atau bisa memberikan komentar. Oke, sekian dari Ibu, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.